Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sahabatku, ketemu dengan saya lagi, Suyitno Irmim. Video kali ini saya mau mengambil topik membangun motivasi melalui keinginan-keinginan luhur. Ini mudah-mudahan nanti bisa membawa manfaat, semangat makin tinggi. Semua kegiatan itu perlu motivasi. Untuk bisa melakukan kegiatan apapun perlu adanya motivasi atau yang namanya semangat, ya. Motivasi itu bisa muncul dari dua sumber. Jadi secara teori sebetulnya yang namanya motivasi itu sangat banyak sekali teorinya, tetapi saya rangkum di dalam sesuatu yang mungkin lebih praktis dan global. Jadi saya jadikan dua saja. Motivasi muncul itu dari dua sumber, yaitu yang pertama ya motivasi karena pengaruh dari luar atau yang namanya external motivation, ya itu bisa jadi contohnya seperti reward and punishment, kemudian karena leadership kepemimpinan, karena aturan-aturan perusahaan, budaya dan lain sebagainya. Itu adalah motivasi karena pengaruh dari luar, karena kita bisa muncul ya motivasi karena adanya penetrasi dari hal-hal yang dari luar tadi, reward and punishment, kepemimpinan dan lain sebagainya. Itu yang pertama. Yang kedua, motivasi karena pengaruh dalam diri sendiri, artinya motivasi yang muncul dari dalam diri sendiri atau internal motivation. Dan itu banyak dipengaruhi oleh keinginan-keinginan mulia kita, keinginan-keinginan luhur kita. Kemudian materi ini akan membahas bagaimana membangun motivasi kerja melalui keinginan-keinginan mulia atau keinginan-keinginan luhur itu. Yang pertama, jadi keinginan itu adalah aku ingin bermanfaat bagi orang lain. Ya, jadi kalau sudah memiliki pemikiran bahwa kita ini ingin bermanfaat bagi orang lain, maka akan muncul perilaku-perilaku yang mengarah kepada bagaimana motivasi kita ini menjadi meningkat atau menjadi tinggi. Ya, seperti gambar ini, aku harus kerja keras. Nah, kerja keras itu artinya harus dengan semangat yang tinggi. Apa penjelasannya? Ya, kata Nabi, sebaik-baiknya manusia adalah orang yang bermanfaat bagi orang lain, ya, sehingga keinginan untuk bisa bermanfaat bagi orang lain tentu akan mempengaruhi sikap dan perilaku kita. Bermanfaat bagi orang lain sekaligus juga bermanfaat bagi diri kita sendiri. Jadi kalau kita melakukan sesuatu yang bermanfaat bagi orang lain, tentu akan sekaligus bermanfaat bagi diri kita sendiri. Kemudian selalu memberikan kontribusi kinerja yang maksimal, ya. Kinerja yang maksimal hanya bisa dilakukan kalau motivasi kita ini tinggi gitu, ya. Memaksimalkan kemampuan dan kemauan ini digabung karena kinerja yang tinggi itu didapatkan dari kemampuan dan kemauan yang tinggi juga. Jadi kemampuan itu mungkin relatif konstan ada di dalam diri kita, artinya sudah ada di dalam diri kita, bahkan berkembang kalau kita mau belajar terus. Tetapi yang namanya kemauan itu bisa naik turun sesuai dengan perasaan kita, sehingga kalau kita ini memiliki keinginan ya yang bermanfaat atau kita ini bermanfaat bagi orang lain, maka kemauan atau motivasi itu menjadi tinggi, menjadi meningkat gitu ya. Kemudian bagaimana nanti kita bisa selalu memelihara motivasi itu stabil tinggi, karena motivasi yang cenderung naik turun itu harus kita kelola, harus kita pelihara supaya tinggi itu apa. Nah, salah satunya nanti adalah yang kaitannya dengan perasaan, ya. Jadi bagaimana kita bisa mengendalikan perasaan, karena yang membuat motivasi tinggi, rendah, naik, turun itu adalah
perasaan kita, ya, perasaan kita. Nah, kita harus kelola itu, ya. Senang melihat orang lain bisa menikmati karyanya. Jadi kalau kita ini merasa bahwa kita ini puas, senang kalau karya kita atau hasil kerja kita ini bisa memberikan manfaat kepada orang lain. Nah, orang lain itu bisa dalam bentuk personal juga, tetapi juga dalam bisa bentuk perusahaan, ya, karena kita ini bekerja di perusahaan atau di instansi, ya, maka tentu motivasi kita ini akan bermanfaat untuk memajukan, ya, kegiatan-kegiatan yang ada di organisasi atau instansi dan perusahaan kita gitu. Ya, jadi ini yang pertama. Yang kedua, keinginannya adalah supaya motivasi ini tinggi itu adalah aku ingin menjadi teladan bagi orang lain. Ya, jadi kalau kita ini kepingin ditiru oleh orang lain, ya, menjadi teladan orang lain, tentu kita pasti melakukan hal-hal yang baik gitu. Nah, hal-hal yang baik itu salah satunya kalau di tempat kerja adalah bagaimana kita menyumbangkan, ya, kinerja atau hasil kerja yang baik gitu. Sehingga motivasi kita harus semangat, harus tinggi gitu ya. Ya. Kemudian penjelasannya bahwa teladan itu tentu untuk hal yang positif, yang baik-baik gitu, bukan teladan untuk hal yang negatif. Kemudian eh, berusaha untuk mengerjakan tugas sesuai dengan SOP. Jadi di dalam organisasi itu pasti ada aturan, ada prosedur gitu, standar operating prosedurnya itu ada, sehingga kita apabila ingin dicontoh oleh orang lain, kita harus berusaha mengerjakan sesuatu tugas itu sesuai dengan OP-nya, ya. Kemudian menjaga sikap dan perilaku kita, ya, supaya terus stabil dalam hal yang positif, ya, semangatnya tinggi dan tidak melakukan hal-hal yang negatif. Nah, jadi kita jaga, ya, karena tahu atau sadar bahwa kita ini akan dibuat teladan, ditiru oleh orang lain begitu, ya. Kemudian menghindari hal-hal yang negatif tentu, ya, supaya kita ini tidak ditiru orang menjadi negatif, artinya orang itu jadi negatif kalau kita tidak melakukan hal-hal yang negatif itu. Kemudian memberikan contoh bagaimana kerja yang baik. Jadi, supaya orang yang mencontoh itu juga ikut bekerja dengan baik, maka kita harus melakukan, ya, kegiatan kerja ini dengan sebaik-baiknya. Kemudian kerja baik itu ya seperti ini. Contohnya adalah kita bekerja keras dengan menggunakan fisik kita secara maksimal, kemudian kita kerja cerdas itu kita menggunakan otak kita, pikiran kita, kecerdasan intelektual kita, ya, supaya apa? Supaya pekerjaan itu bisa berjalan dengan lancar, efektif dan efisien. Itu kalau menggunakan akal, ya, menggunakan intelektual kita, menggunakan strategi. Kemudian tuntas itu harus bisa diselesaikan semua. Kemudian pantas itu bahwa hasilnya itu pantas untuk diacungi jempol gitu. Dan yang terakhir kita harus bekerja secara ikhlas, lillahi ta'ala, supaya apa? Supaya hasil kerja nanti bisa dicatat sebagai ibadah gitu. Kemudian menjaga kualitas kerja, ya. Jadi kalau kita ini bekerja dengan 5 kriteria itu, keras, cerdas, tuntas, pantas, ikhlas, insya Allah kualitas kerja kita akan terjaga di level yang tinggi. Kemudian menjadi teladan akan mempengaruhi semangat kerja kita. Jadi kalau kita ini ingin, ya, menjadi teladan, menjadi contoh, menjadi role model, maka akan mempengaruhi semangat kerja kita ini stabil tinggi, berusaha untuk memaksimalkan motivasi kita. Kemudian yang berikutnya, keinginan berikutnya adalah aku ingin kerja dengan hati yang senang. Jadi bagaimana bekerja di tempat kerja atau di perusahaan, di organisasi itu bekerja dengan happy. Ya. Ini saya harus bekerja happy, harus senang gitu, ya, rasan, senang, betah gitu, dan melaksanakan pekerjaan dengan rela, legowo, ya, karena dengan tersenyum, ya, itu pekerjaan akan menjadi lebih mudah begitu. Ya. Jadi penjelasannya, keinginan bekerja happy akan mempengaruhi cara berpikir kita. Jadi
begitu kita kepingin senang, maka pikiran kita akan terpengaruh, jadi akan senang, ya, akan berpikir yang positif begitu. Kemudian berusaha untuk mencintai pekerjaannya. Nah, supaya kita ini bekerja senang, kita harus tentu mencintai, harus cinta kepada pekerjaan kita. Ya. Senang dengan hasil kerja yang baik tentu, supaya kita ini bisa menikmati kepuasan senang, kita tentu berusaha supaya hasil ya yang kita kerjakan ini adalah baik gitu. Kemudian melihat tugas ini sebagai amanah. Kalau kita ini sudah menganggap tugas ini sebagai kepercayaan, kita ini bekerja dengan senang hati gitu, karena ini kepercayaan. Kenapa tidak diberikan orang lain kok ke saya? Nah ini artinya kita kan dipercaya, diberikan amanah. Nah, kalau kita menganggap tugas itu sebagai amanah, kita akan bekerja ini akan senang gitu. Kemudian menjauhkan pikiran-pikiran negatif, hal-hal yang negatif yang merusak ya kesenangan atau ketentraman atau rasa happy di tempat kerja itu akan dijauhkan gitu. Kemudian kesulitan dianggap tantangan yang menyenangkan. Jadi kalau di dalam kegiatan kerja ini ada satu kesulitan, tantangan, hambatan, kendala, itu dianggap sesuatu yang menyenangkan karena mencari ya berkesempatan untuk berpikir mencari cara bagaimana untuk bisa mengatasi tantangan-tantangan itu ya. Kemudian telaten dan sabar. Jadi orang yang senang di dalam bekerja tentu dia akan melakukan kegiatan itu dengan telaten, dengan sabar ya. Kemudian bekerja dengan hati yang legowo, artinya tadi ikhlas gitu ya. Supaya apa? Ya kembali kepada hal-hal yang terkait dengan spiritual, bahwa kalau kita ini bekerja dengan hati yang legowo, ikhlas, itu selain kita menjadi ringan, ya kemudian menjadi senang, dan kegiatan kita tentu dicatat sebagai kegiatan ibadah. Itu yang bisa kita jelaskan mengenai keinginan untuk ini bekerja dengan happy gitu ya. Kemudian yang berikutnya adalah satu keinginan untuk mendapatkan rezeki yang barokah. Jadi kalau kita ini ingin mendapatkan rezeki yang barokah, kita ingin pulang itu membawa rezeki yang barokah, kita mau menghidupi anak istri kita dengan rezeki barokah, maka itu juga akan mempengaruhi terhadap motivasi kerja kita, gitu ya. Penjelasannya bahwa orang yang kepingin mendapatkan rezeki yang barokah itu mesti memiliki prinsip hidup yang kuat gitu ya. Ya, kemudian hanya rezeki barokah yang bisa membuat bahagia. Jadi salah satu prinsipnya ini. Jadi dia memiliki prinsip bahwa rezeki barokah lah yang bisa membuat bahagia gitu ya. Gaji barokah atau rezeki barokah didapatkan dengan bekerja yang sungguh-sungguh, bekerja dengan kinerja yang baik, bekerja dengan semangat yang tinggi. Itu baru nanti kita bisa mendapatkan gaji barokah. Karena orang yang malas itu gajinya tentu kurang barokah. Ya. Kemudian bekerja mengikuti aturan dan prosedur. Ya, salah satu syarat supaya kinerja kita ini dicatat sebagai ibadah, manakala kalau kita ini bekerja mengikuti aturan dan prosedur. Seperti kalau ibadah yang lain, sholat, puasa, itu ada aturan dan prosedurnya. Dalam bekerja juga begitu, supaya dicatat sebagai ibadah dan kita melakukan pekerjaan dengan disiplin, maka kita harus mengikuti aturan dan prosedur yang ada. Kemudian tidak akan berbuat menyimpang, ya tentu ya, karena kepingin mendapatkan rezeki yang barokah, maka dia tidak akan menyimpang ya di dalam melaksanakan kegiatan kerja, tidak melanggar aturan, tidak mencari yang bukan haknya, tidak korupsi, ya, tidak malas-malasan, ya, ya seperti itu. Jadi tidak akan berbuat menyimpang karena kepingin rezeki yang barokah, sehingga membangkitkan semangat untuk berbuat atau melakukan kegiatan dengan baik gitu. Kemudian kebarokahan akan sebanding dengan motivasi kerja. Jadi manakala tingkat kebarokahannya itu tinggi, insya Allah akan membangkitkan semangat ini juga tinggi. Jadi sebanding gitu. Kalau rezeki kita ini kurang barokah, ya mungkin orangnya juga akan terpengaruh malas-malasan dan lain. Ya, jadi ini kira-kira motivasi kita akan meningkat manakala kita memiliki keinginan membawa pulang rezeki yang barokah.
Berikutnya, bahwa aku ingin menyeimbangkan antara hak dan kewajiban. Ini juga satu keinginan yang mulia, keinginan yang luhur, bahwa kita ini di dalam melaksanakan kegiatan itu kepingin antara hak yang kita terima itu sama dengan kewajiban, paling tidak seimbang dengan kewajiban yang kita laksanakan. Nah, kita ini biasanya menghitung hak itu hanya kalau gaji saja yang kita hitung, tetapi padahal hak yang kita terima itu bisa berupa bonus, kemudian THR, kemudian gaji pensiun, tunjangan, kemudian uang pesangon, dan lain sebagainya. Itu sebetulnya merupakan hak. Nah, bagaimana kita menjalankan kewajiban ini dengan baik? Nah, kita perlu ingat waktu. Bisa jadi hak itu kita terima sampai kita pensiun, kita mati gitu, masih mendapatkan hak. Tetapi begitu kewajiban, kita ini hanya bisa melaksanakan pada saat kita aktif saja, ya. Nah, oleh karena itu pada saat kita masih aktif itu harus dibangkitkan keinginan untuk menyeimbangkan antara hak dan kewajiban. Nah, ini penjelasannya bahwa hak dapat dihitung secara kuantitatif, ya. Jadi kalau hak itu mudah dihitung. Tetapi kalau kewajiban itu sebagian besar tidak bisa, dan itu adalah kualitatif gitu, ya. Kemudian bagaimana kita pandai atau mau menghitung-hitung hak yang kita terima, ya, tadi fasilitas-fasilitas, apalagi kalau kita ini kebetulan sebagai pimpinan yang mendapatkan fasilitas-fasilitas seperti perumahan, kemudian mobil, sopir, dan lain sebagainya, itu adalah hak yang kita terima, yang harus kewajibannya harus kita laksanakan, termasuk kalau kita menerima tunjangan pensiun setelah kita tidak kerja. Lah itu kapan kerjanya? Kerjanya pada saat kita masih aktif. Hak bisa jadi diterima sampai meninggal, ya, karena kita memiliki aturan pensiun sebagai pegawai negeri. Kewajiban hanya bisa dilakukan saat aktif saja. Nah, bagaimana kita menyeimbangkan hak yang kita terima sampai meninggal, sampai mati, sementara aktif itu hanya bisa dilakukan, kewajiban hanya bisa dilakukan pada saat aktif. Nah, sehingga pada saat aktif ini kita harus membangun semangat semaksimal mungkin supaya apa yang kita kerjakan hasilnya itu bisa mengimbangi hak yang kita terima yang panjang itu. Gitu. Kemudian selalu berpikir bekerja secara maksimal dengan memaksimalkan potensi. Ya, jadi tidak ada kinerja yang baik tanpa motivasi yang tinggi gitu. Jadi harus kita sadari itu. Jadi kalau kita begitu motivasi rendah, ngelokro, ngeloyo gitu, slow down, maka kinerja kita tentu rendah juga. Nah itu tentu tidak bisa mengimbangi hak yang kita terima. Ya, oleh karena itu apapun penyebabnya, ya perasaan kita ini kecewa dan lain sebagainya itu harus bisa kita kelola sehingga motivasi itu tetap maksimal gitu. Jadi persoalan apapun yang terjadi, ya perasaan apapun yang meliputi diri kita harus ingat bahwa kinerja itu dipengaruhi atau ditentukan oleh motivasi, ya. Jadi kinerja itu kan tadi potensi kali motivasi. Kalau motivasinya turun, ya kinerjanya pasti turun, ya. Jadi kita harus berpikir atau bisa memiliki prinsip bahwa kerja akan bisa maksimal kalau motivasinya juga ini. Kemudian keinginan berikutnya yaitu ingin perusahaannya maju berkembang. Ini satu pemikiran yang sebetulnya prinsip itu. Jadi kita kalau bekerja di satu instansi atau perusahaan, kita ini harusnya membangun keinginan bagaimana perusahaan atau tempat kerja ini bisa maju berkembang, artinya kinerjanya bisa baik. Nah, perusahaan atau instansi yang tempat kita kerja itu bisa maju berkembang, manakala person-person anggota organisasi itu bisa berpikir bahwa dia kepingin perusahaannya atau organisasinya itu maju berkembang, sehingga mempengaruhi semangat kerjanya. Ya, penjelasannya bahwa orang itu harus selalu berpikir bagaimana perusahaannya bisa maju terus, karena perusahaan maju kita pun kesejahteraan akan naik gitu. Kemudian tidak asal kerja, jadi kerja dengan semangat yang tinggi, ya. Mau maju bagaimana kalau kita kerjanya asal-asalan. Senang melihat perusahaannya maju. Jadi kalau kita ini karyawan atau pegawai yang normal itu melihat perusahaannya maju itu senang kan gitu, ya.
Nah, bagaimana supaya kita mendapatkan kesenangan untuk melihat perusahaan maju? Tentu harus diiringi dengan semangat motivasi yang tinggi. Kemudian berusaha tidak menjadi bagian dari masalah. Jadi jangan sampai kita ini justru kepingin perusahaannya maju, tapi kita merupakan bagian dari masalah, ya sering membuat masalah. Itu harus dihindari tentu. Merasa prihatin jika perusahaannya mengalami kesulitan. Jadi kita memiliki perasaan, gitu. Jangan acuh tak acuh, tidak peduli bah perusahaan itu maju atau mundur, enggak enggak peduli, gitu. Jangan begitu, karena kita ini perusahaan atau organisasi tempat kita bekerja adalah sawah ladang kita, ya. Jadi kalau kita ini melihat ada kesulitan di perusahaan, kita harusnya juga prihatin. Dari perasaan prihatin ini akan membawa daya kerja kita atau motivasi kerja kita menjadi meningkat karena ingin membantu perusahaan dalam kesulitan itu. Kemudian selalu siaga pikiran dan tenaga untuk membantu perusahaan. Jadi kapan saja diperlukan kita harus siap gitu dengan pikiran dan tenaga kita. Kemudian kepentingan perusahaan menjadi prioritas kita gitu. Jadi yang dinomorsatukan ya. Karena begini ya, kalau kita ini memprioritaskan perusahaan, maka pribadi kita ini akan ikut juga. Kemudian kalau kewajiban itu kita laksanakan, maka hak ini juga akan mengikuti begitu ya. Ya, itu. Kemudian keinginan berikutnya yang bisa membangkitkan semangat kerja kita atau motivasi adalah ingin jadi pemecah masalah gitu ya. Ya, jadi kita ini sebagian besar tugas kita ini sebenarnya adalah sebagai karyawan dan pegawai itu adalah sebagai pemecah masalah yang menyelesaikan masalah-masalah organisasi itu gitu ya. Jadi penjelasannya orang itu tidak pernah mau diam, jadi selalu ada kesibukan, selalu mencari kegiatan, selalu mencari kesibukan, tidak mau nganggur, tidak mau melihat ada ketidakberesan. Jadi kalau ada sesuatu yang tidak beres, walaupun itu bukan urusannya, ya peduli gitulah. Artinya dia akan mengingatkan orang yang mempunyai tanggung jawab itu dan lain sebagainya. Intinya bahwa kita kalau memiliki keinginan untuk menyelesaikan masalah, gitu, memecahkan masalah. Kalau ada sesuatu yang tidak beres, dia akan peduli gitu. Ya. Dan bagaimana caranya? Dia akan mengingatkan, mungkin bisa membantu dan lain sebagainya. Kemudian berikutnya hadir dalam setiap ada masalah. Jadi kalau ada masalah gitu, siap ya untuk membantu gitu ya, tenaga dan pikirannya. Jangan justru malah menghindar, hilang, tidak peduli dan sebagainya. Kemudian berpikir mencari alternatif solusi. Jadi kalau ada masalah, pikirannya itu sudah langsung apa ini? Alternatifnya bagaimana supaya masalah ini bisa terselesaikan dengan baik. Artinya dia mencari alternatif-alternatif penyelesaian, solusinya seperti apa. Kemudian setelah ada beberapa alternatif, kemudian dipilih ya alternatif yang paling baik. Gitu. Ya. Kemudian membuang jauh-jauh rasa ego. Jadi kalau sudah kepingin menyelesaikan masalah, orang itu kan ada kecenderungan untuk mencari enaknya sendiri, kemudian ya berpikir untuk dirinya sendiri. Tetapi orang yang ingin menjadi pemecah masalah membuang jauh-jauh rasa ego ini. Supaya apa? Supaya dirinya itu menjadi ringan untuk bisa membantu menyelesaikan masalah gitu. Kemudian merasa puas jika mampu menyelesaikan masalah. Nah, ini satu perasaan bahwa kalau kita ini bisa membantu menyelesaikan masalah ini ada kepuasan. Jadi kerja ini sebenarnya bukan puas hanya karena uang saja, tetapi banyak hal yang bisa membuat rasa puas kita gitu, kepuasan di dalam bekerja ini. Jadi kalau orang yang kepingin ya menyelesaikan atau memecahkan masalah, maka beberapa sikap dan perilaku ini terpengaruh dengan keinginan itu, terutama semangat kerjanya. Karena kerja ini kalau tanpa semangat, tanpa motivasi itu tidak ada action, ya actionnya itu rendah. Gitu. Hasilnya tentu rendah. Ini yang perlu dipahami. Kenapa motivasi itu sangat penting, ya. Seringkali harusnya setiap organisasi itu harus selalu mengadakan pelatihan-pelatihan tentang motivasi nih, selalu mengingatkan ya, karena bagaimanapun juga motivasi itu kan naik turun naik turun naik turun tidak stabil, sehingga harus ada upaya-upaya untuk menstabilkan gitu ya. Baik,
keinginan berikutnya adalah ingin memuaskan semua pihak ya. Jadi karena di dalam organisasi itu banyak pihak-pihak yang terkait. Nah, kita ini kalau mempunyai keinginan untuk bisa memuaskan semua pihak, nah itu tentu akan mendorong ya semangat kerja kita ya. Ya, kepuasan stakeholder adalah number one, artinya kepuasan stakeholder itu adalah orang-orang yang terkait gitu, mulai dari pemiliknya ya, mulai dari pegawainya, kemudian masyarakat di sekitar, yang pemegang sahamnya, kemudian mitra kerjanya, kemudian pemerintah dan lain sebagainya. Itu adalah stakeholder dari satu organisasi dan itu menjadi prioritas pertama untuk kita memuaskan ya. Jadi kalau kita ini kepingin memuaskan stakeholder, tentu akan melakukan kegiatan dengan semangat yang tinggi. Cukup kecil saja dia berusaha untuk memuaskan atasannya, kemudian temannya dan juga bawahannya. Jadi pada skup di organisasi yang kecil itu dia selalu kepingin bagaimana bisa memuaskan atasannya, bagaimana kita bisa memuaskan teman, bagaimana kita bisa memuaskan bawahannya. Kemudian sadar jika tidak bisa bekerja sendiri. Jadi kita ini sebagai manusia sosial tidak bisa bekerja sendiri, pasti ada orang lain yang membantu kita atau yang kita bantu. Ya, apalagi di satu perusahaan ada sistem rantai proses itu sehingga tidak bisa bekerja sendiri, harus terkait dengan kegiatan-kegiatan yang. Nah, di sini tentu kalau kepingin memuaskan ya semua mitra atau semua orang yang terlibat atau terkait, maka salah satunya adalah dengan semangat yang tinggi. Memiliki prinsip win-win solution, jadi kepingin sama-sama enak, sama-sama puas, sama-sama senang begitu, sama-sama mudah, sama-sama bisa membantu gitu. Kemudian kepuasan memacu motivasi kerja. Jadi kalau kita ini di dalam pekerjaan ini kalau kepuasannya tinggi maka motivasinya tinggi. Tapi kalau kepuasannya rendah tentu juga motivasinya rendah. Jadi kita harus berusaha supaya di tempat kerja ini kita bisa menikmati kepuasan. Nah, tentu kepuasan itu akan didapatkan manakala hasil kerja kita ini tinggi gitu. Kemudian kunci kinerja adalah dimotivasi. Artinya bahwa kita paham bahwa hasil kerja, performan kita, ya puncak kinerja kita itu sangat terkait dengan motivasi. Kuncinya ada di semangat kerja. Nah, semangat kerja itu bisa macam-macam kaitannya mulai dari spiritualitas ya dan soft skill gitu ya dan macam-macam. Pokoknya banyak sekali kaitannya motivasi. Yang intinya nanti kalau orang itu dengan motivasi tinggi ya bekerja dengan ikhlas itu sudah hal yang luar biasa dan ada sesuatu yang bisa mendorong bagaimana meningkatkan motivasi dan salah satunya yang kita bahas saat ini adalah bagaimana membangun motivasi melewati atau melalui keinginan-keinginan luhur atau keinginan-keinginan mulia gitu. Baik, keinginan berikutnya adalah keinginan atau ingin mendapatkan ridho Allah. Jadi kalau kita ini ingin mendapatkan ridho Allah, ya tentu kita akan melakukan kegiatan ini dengan prinsip-prinsip spiritualitas. Kita ikhlas, kemudian juga kerja dengan baik dan lain sebagainya. Nah ini penjelasannya bahwa ridho Allah sangat penting untuk mendapatkan kelancaran semua kegiatan karena kita yakin bahwa semua ini diatur oleh Allah dan Allah itu menentukan. Sadar bahwa manusia ini butuh Allah ya, jadi memerlukan. Jadi kita tidak bisa sedetik pun lepas dari kebutuhan kita dengan Allah. Banyak berbuat kebajikan tentu Allah akan lebih ridho. Ya, salah satu kebajikan ya itu adalah membangun motivasi tadi itu. Ya, kemudian sunatullahnya yaitu motivasi tinggi, kinerja juga akan tinggi. Artinya sudah menjadi hukum alam kalau motivasi tinggi, semangat kerja tinggi, tentu kinerjanya juga akan tinggi gitu ya. Kemudian ridho Allah sangat mempengaruhi seluruh upaya yang dilakukan oleh manusia ya. Jadi karena Allah itu ridho ya kita mencari ridho Allah maka seluruh sistem yang ada di dalam diri kita dalam melaksanakan kegiatan itu akan terpengaruh oleh ridho Allah itu. Ya, ini keinginan mendapatkan ridho. Kemudian ingin selalu bersyukur ya. Jadi
salah satu keinginan yang luhur dan mulia juga kita ini selalu atau pandai bersyukur dengan apa yang kita terima, kondisi kita yang terjadi itu. Ya, jadi rasa syukur akan menimbulkan ketentraman, kesenangan, kepuasan dan menjauhkan dari perasaan-perasaan negatif. Rasa puas sebanding dengan motivasi, sudah banyak tadi kita bahas. Kemudian memahami bahwa manusia hanya diberi kewenangan untuk berusaha. Jadi kita manusia itu tidak bisa apa-apa. Oleh Allah diberikan kekuatan, energi itu supaya kita manusia ini berusaha itu. Tetapi yang namanya hasil itu hak prerogatif dari Allah. Dan kita dengan rasa syukur kita menerima apa hasil kerja kita ya. Yang terjadi adalah yang terbaik ya. Nah, Allah Maha tahu rahasia kita. Kita sendiri itu tidak tahu rahasia kita ke depan itu. Yang tahu hanya Allah. Nah, sehingga apa yang terjadi itulah yang terbaik. Kemudian legowo agar semangat tetap membara. Nah, ini seperti tadi bahwa ikhlas itu akan bisa memaintain, memelihara semangat kerja ini tetap membara gitu. Nah, kemudian berikutnya adalah ingin bahagia di masa pensiun. Ini juga satu keinginan yang luhur. Ini mohon maaf, ini tentu untuk teman-teman atau sahabatku yang di dalam aturan pekerjaannya ada tunjangan pensiun setelah tidak kerja. Ini juga satu keinginan karena saya tadi menjelaskan bahwa yang namanya pensiun itu kan sebetulnya kita tidak bekerja dibayar. Kapan kerjanya? Ya pada waktu aktif itu gitu. Padahal seringkali yang terjadi masa pensiun itu jauh lebih panjang daripada masa aktif kita ya. Sehingga itu harus menjadi satu pemikiran ya untuk membangkitkan semangat itu kalau kita ini ingin bahagia hidup dengan mohon maaf ini gaji pensiun yang barokah ya. Gaji pensiun yang barokah itu tentu didapatkan dari pada saat aktif ini sudah berpikir ke sana bahwa dia melaksanakan tugas di waktu aktif itu akan sekaligus untuk mengimbangi ya hak-hak yang diterima setelah selesai bekerja atau pensiun itu. Ya. Jadi pensiun adalah berhentinya kerja secara formal gitu ya. Kebahagiaan pensiun terkait dengan bagaimana motivasi saat aktif gitu. Jadi kalau saat aktif itu ngelokro, tidak kerja dengan baik, bahkan berbuat yang menyimpang, tentu pensiun nanti juga tidak mendapatkan kebahagiaan yang maksimal ya. Kebahagiaan yang semu. Motivasi tinggi berarti seluruh kewajiban bisa seimbang dengan hak. Artinya hak yang kita terima saat kita pensiun itu sudah dikompen pada saat kita aktif gitu. Sudah pensiun tetapi masih dibayar itu pensiun. Nah, berusaha bekerja maksimal saat aktif ya supaya tadi seimbang. Kemudian jika saat aktif kerja maksimal, pensiun akan terasa bahagia gitu. Ya, ini jadi keinginan untuk mendapatkan kebahagiaan pada saat pensiun nanti itu juga akan mendorong ya motivasi kerja kita ya kita akan bekerja dengan baik karena berusaha untuk menyeimbangkan hak yang diterima setelah pensiun. Kemudian berikutnya adalah keinginan bahwa atau reward and punishment itu bukan nomor satu ya. Jadi hal-hal yang terkait dengan reward, kemudian yang terkait dengan sanksi itu tidak menjadi prioritas yang pertama gitu. Artinya itu penting gitu. Reward itu penting, gaji, pangkat, jabatan itu penting ya. Tetapi bukan satu-satunya, bukan yang nomor satu gitu ya. Jadi reward and punishment memang penting, tetapi bukan nomor satu. Motivasi yang digerakkan oleh reward and punishment itu tidak akan stabil. Jadi orang itu sangat tergantung adanya penghargaan, adanya sanksi ya itu tidak akan tetapi harus ada satu kesadaran yang tinggi ya keinginan-keinginan luhur yang tinggi. Jadi bukan hanya kepingin mendapatkan pangkat, jabatan, gaji tinggi itu iya itu penting, tetapi itu bukan nomor satu. Kemudian motivasi naik turun berarti kinerja juga naik turun. Jadi kalau kita ini berdasarkan reward and punishment, akhirnya gaji kita motivasi kita naik turun sesuai dengan ada tidaknya pangkat. Padahal orang kalau naik pangkat jabatan katakanlah hari ini naik pangkat atau jabatannya naik paling senangnya cuma 1 minggu ya. Setelah itu biasa lagi lah itu semangatnya turun lagi dan lain sebagainya. Jadi motivasi berdasarkan reward and punishment itu akan tidak stabil ya. Jadi naik turun naik turun. Nah,
Kalau naik turun berarti kinerja kita juga naik turun. Padahal kita seharusnya tidak seperti itu gitu. Jadi kalau kita menomorsatukan reward and punishment ya bisa jadi seperti itu. Tapi karena itu adalah merupakan hanya sebagai penunjang ya semangat kita. Jadi kita ya siapa sih yang tidak senang kalau kita ini naik pangkat ini. Tetapi jangan itu menjadi yang nomor satu. Yang nomor satu adalah kesadaran, keinginan-keinginan yang mulia. Sementara gaji relatif stabil. Jadi maksudnya bahwa gaji kita ini kan stabil ya. Tapi kadang-kadang kita ini terutama kalau kita ini mau pensiun, mau kurang 2 tahun gitu semangat sudah turun. Nah ini harus dirubah, cara pikir kita harus dirubah dengan tadi itu pola-pola keinginan tadi itu. Jadi keinginan-keinginan tadi akan membawa kita kepada satu kesadaran bahwa kita ini bekerja ini memang harus dengan semangat yang tinggi gitu ya. Sementara gaji relatif stabil artinya kita ini naik, tapi kadang-kadang kita ini kerjanya naik turun gitu. Yang tepat memotivasi harus digerakkan oleh keinginan-keinginan yang mulia. Jadi yang tepat tadi artinya yang dinomorsatukan itu adalah bagaimana kita memotivasi diri kita atau digerakkan oleh keinginan-keinginan yang mulia atau yang luhur. Kemudian yang terakhir ini mungkin ya keinginan atau ingin bekerja ini bernilai ibadah. Ini sudah paling topnya itu di sini. Jadi kalau kita ini sudah ingin bekerja ini bernilai ibadah, tentu semangat kita akan tinggi terus gitu karena kepingin ya seperti kita kalau sholat, puasa itu kan semangat kita tinggi. Karena apa? Ada sesuatu yang diharapkan dari Allah gitu ya. Ini juga begitu, bekerja ini kalau kepingin bernilai ibadah, ya semangat kita akan terus membara gitu. Tidak akan naik turun gitu ya. Ya. Kemudian penjelasannya, yakin kerja ini bagian dari ibadah. Nah, kita di dalam satu hari paling tidak 8 jam ya bekerja. Sementara kita ini diharapkan 24 jam itu harus beribadah. Baik itu ibadah ritual maupun ibadah sosial. Lah, kerja ini termasuk ibadah sosial yang juga dicatat sebagai amalan ibadah gitu. Tapi kalau kita bekerja tidak baik tentu ya menjadi amalan maksiat atau dosa. Kemudian kita harus meluruskan niat. Jadi tiap pagi berangkat kerja kita ini harus meluruskan niat bahwa niat bekerja kita hanya untuk Allah. Ya, perkara ada tujuan atau niat-niat yang lain itu di belakangnya saja. Umpamanya niat utama bekerja itu karena Allah. Tetapi ada tujuan lain umpamanya saja ya kepingin menghidupi anak dan keluarga itu kan memang kewajiban kita sehingga niat kita ini sejalan dengan perintah-perintah Allah atau kewajiban yang harus kita lakukan sebagai umat manusia. Jadi tetapi kita ingat bahwa kita ini harus meniatkan seluruh amal kita, perbuatan kita, kegiatan kita itu karena Allah. Karena nanti amal kita, kegiatan kita akan dinilai dari niatan kita ini. Ya, jadi niatan kita harus maksimum kepada Allah, tidak ke yang lain. Perkara nanti di belakangnya ada niatan-niatan luhur lainnya, ingin membahagiakan keluarga, ingin menyekolahkan anak, ingin macam-macam, ingin supaya bisa beramal yang lebih baik, dapat harta, kemudian dapat ilmu yang lain itu merupakan amal-amal yang ikutan. Tetapi yang niatan yang pertama adalah karena Allah gitu. Lillahi ta'ala. Taat pada aturan ya. Karena semua kegiatan terutama di tempat kerja itu pasti ada aturannya. Di dalam ibadah ritual itu juga ada aturan-aturan yang harus kita patuhi. Di dalam ibadah sosial, di tempat kerja ada aturan-aturan yang harus kita patuhi supaya apa? Supaya kegiatan kita ini bernilai ibadah. Ini satu syaratnya. Urusan kerja itu adalah dunia akhirat. Justru malah orang berpandangan seringkali kerja itu urusan dunia, bukan. Tidak ada urusan yang kita lakukan itu hanya dunia saja atau akhirat saja, itu tidak ada. Jadi semua kegiatan yang kita lakukan itu urusannya dua, dunia dan akhirat bersama-sama. Jadi apapun yang kita lakukan tidak ada urusannya dunia tok gitu, tidak ada. Jadi umpamanya saja kamu ini hanya urusan dunia saja yang dipikirkan, tidak ada itu. Jadi apa yang kita lakukan kalau kita ini seolah-olah dunia? Ya, contoh mamanya saja, kita kerja keras hanya mencari uang. Ya, kalau itu mencari uang memang untuk hal-hal yang baik kan ada urusan di dunia. Cuma
sekarang itu jangan sampai urusan dunia ini melupakan akhirat, karena tetap saja nanti akhirat itu dapat memberikan dampak. Jadi kalau kita ini bekerja tok dengan tidak niat karena Allah, bahkan tidak melupakan ibadah kepada Allah, itu memang urusan dunianya dapat uang, tetapi di akhirat dia tambah dapat dosa gitu. Jadi urusan sekecil apapun itu balasannya dunia akhirat. Ya, ini pemahaman ini supaya apa? Supaya kita tetap hati-hati bahwa dalam bekerja itu urusannya juga dunia akhirat gitu. Kemudian kerja dengan motivasi tinggi karena memang tadi itu kepingin ya orang itu kalau ibadah sholat kemudian lebih khusyuk, lebih baik, kemudian semangatnya juga tinggi, itu kan ingin mendapatkan satu balasan yang baik juga. Ya, pahala yang baik gitu. Kenapa? Kalau kita habis sholat kemudian wiridan, sholat sunnah itu kan mencari pahala. Lah, kerja juga begitu. Semakin baik kita bekerja, semakin banyak pahalanya. Karena di dalam kerja itu sebetulnya yang kita dapatkan dua. Satu adalah rezeki, yang kedua adalah pahala. Tapi ini bisa berubah jadi maksiat, jadi dosa kalau kita pada waktu kerja ini tidak baik. Mungkin secara ekonomi rezeki tetap kita diberi rezeki oleh Allah meskipun kita bekerja dengan melakukan penyimpangan-penyimpangan itu bisa dapat rezeki, tapi rezekinya ini kan tidak barokah kan gitu. Nah, sehingga kita ini bekerja efeknya kalau tidak baik itu kan efek akhiratnya adalah berbuat maksiat. Nah, ini dosa. Ya. Dosa tentu akan dibalas dengan siksa begitu. Nah, sehingga kalau kerja dengan motivasi tinggi gitu ya, karena ada pemikiran bahwa yang kita dapatkan di dalam bekerja itu bukan sekedar gaji. Gaji itu malah kecil, ya kecil. Oke. Jadi kalau saya mengistilahkan gaji di dunia ini adalah uang muka yang diberikan Allah kepada kita di dunia. Yang paling banyak nanti justru malah pahala yang ada di akhirat. Nah, karena apa? Karena apa yang kita lakukan di dalam bekerja ini manfaatnya untuk orang banyak. Sementara kalau kita ini sholat, manfaatnya untuk diri kita sendiri. Itu pun oleh Allah dikasih pahala banyak. Apalagi kalau kita melakukan sesuatu yang manfaatnya untuk orang banyak, ya. Jadi pekerja, jadi guru, jadi dosen, ya jadi pegawai. Itu kan manfaatnya banyak sekali untuk orang banyak gitu. Sehingga tentu pahalanya banyak. Nah, ini akan membangkitkan semangat juga gitu. Kemudian ini kerja tadi dapat rezeki dan pahala. Pahalanya banyak karena belum diberitahukan oleh Allah berapa banyak. Sama dengan kalau kita sholat itu juga tidak tahu berapa pahalanya, gitu. Tapi kita mau melakukan. Nah, kerja juga begitu. Karena kita yakin bahwa kerja ini ibadah, maka juga akan dapat pahala. Ya, harus semangat seperti kalau kerja ibadah. Dan yang terakhir, kembali berkali-kali saya katakan bahwa kalau kita kepingin kegiatan kita ini dicatat sebagai ibadah, salah satu syarat yang paling akhir itu kita harus ikhlas, gitu, ikhlas karena Allah, lillahi ta'ala, baru nanti kita. Jadi ikhlas itu apa? Ikhlas itu adalah menerima ketentuan ya yang terjadi ini dengan legowo, ya dengan rela. Itu yang pertama. Yang kedua, kalau itu belum terjadi bahwa harapan, berharap, pamrihnya itu semua kepada Allah. Jadi ikhlas itu adalah pamrih hanya kepada Allah. Nah itu. Jadi insya Allah kalau kita ikhlas nanti bisa bekerja dengan enak, ya bernilai ibadah. Akhirnya kita akan mendapatkan manfaat baik di dunia maupun di akhirat. Sahabatku, itu yang bisa saya sampaikan dengan materi ini, yang intinya bahwa keinginan-keinginan mulia, luhur itu akan mendorong ya semangat kita untuk bekerja. Kita tahu bahwa hasil kerja itu akan didapatkan dari semangat yang tinggi, motivasi yang tinggi. Karena kinerja adalah perkalian antara potensi dikalikan dengan motivasi. Jadi kalau motivasinya tinggi, maka kinerja kita akan tinggi juga. Gitu. Ya, simpulannya motivasi adalah faktor penting penentu kinerja. Motivasi bisa dipengaruhi eksternal maupun internal, ya, atau keinginan mulia. Jadi harusnya kita pindah, kita move, kita adakan revolusi motivasi dari eksternal ke internal. Kemudian pengaruh internal bisa kita kendalikan sendiri. Artinya kalau itu kita motivasi dari eksternal itu kan dikendalikan oleh luar. Tapi kalau kita motivasi itu dari internal maka kita bisa mengendalikan sendiri.
keinginan mulia perlu diintensifkan agar motivasi bisa stabil tinggi. Kinerja berbanding lurus dengan motivasi. Motivasi dengan keikhlasan tinggi membawa ke tingkat kepuasan diri. Dan terakhir, motivasi erat kaitannya dengan spiritualitas. Artinya kalau kita ini memiliki spiritualitas yang tinggi, ya secara mudah otomatis kita akan memiliki motivasi yang tinggi. Demikian ya uraian ini, kurang lebihnya mohon maaf. Saya akhiri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.